Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah pemrograman berorientasi objek kita akan bahas nanti sampai akhir kurang lebih bahasa pemrogramannya adalah Java. Di bawah ini sudah ada gambar logo Java ya, yang copy. Kita bersantai-santai aja untuk kedepannya. Kenapa kok Java? Karena Java saat ini memang pada dasarnya kondisinya adalah sudah berbasiskan objek untuk pemrogramannya. Beda dengan bahasa yang lain, contohnya adalah bahasa C++, bahasa pemrograman PHP, JavaScript, dan lain-lain. Ya, untuk kelanjutannya nanti kita akan bahas. Nah, pemrograman berorientasi objek dengan Java. Java merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Namun demikian, pemrograman ini bahasanya mudah dipahami karena menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi di bahasa pemrograman Java ini sintaks-sintaknya kurang lebih adalah sudah menyerupai bahasa manusia, tetapi tidak menggunakan bahasa Indonesia, melainkan menggunakan bahasa Inggris, bahasa internasional. Java dibuat oleh perusahaan Sun Microsystems oleh James Gosling, Patrick Norton, dan Mike Sheridan pada tahun 1991. Perusahaan ini memerlukan kurang lebih 18 bulan untuk mengembangkan versi pertamanya yang semula bernama OAK menjadi nama Java. Namun dalam perkembangannya sekarang Java diakuisisi oleh perusahaan yang bernama Oracle. Nah, ini sejarah Java. Dulunya adalah yang pertama, rilisan pertama itu namanya JDK 1.0 pada tahun 1996 bulan Januari tanggal 23. Lalu dikembangkan lagi menggunakan namanya JDK 1.1 pada 1997, dan yang tertulis di sini sampai 2014. Yaitu yang terakhir adalah Java SE 8. Pada zaman sekarang Java sangat penting untuk dikuasai ya, karena memiliki banyak kegunaan. Secara singkat, Java dapat digunakan untuk keperluan antara lain adalah pengembangan aplikasi desktop, web aplikasi juga bisa menggunakan bahasa pemrograman Java. Ada aplikasi mobile, Android itu ya, itu menggunakan Java. Lalu sistem tertanam, robot atau game dan sebagainya. Java memiliki banyak keunggulan selain tadi kegunaannya ya. Itu yang pertama adalah mudah dipelajari karena memang bahasanya itu sudah mirip bahasa manusia. Terus yang kedua adalah banyaknya tutorial yang membahas bahasa pemrograman Java di internet. Jadi kalau misal kita kebingungan, kita akan melakukan apa itu bingung, atau kita melakukan apa tapi error, kita bisa cari solusinya di internet. Dan yang ketiga adalah banyaknya problem solving penggunaan bahasa pemrograman Java di internet. Nah, itu yang tadi yang terakhir. Ini banyak ya, yang terkenal saat ini adalah Stack Overflow ya, di situ banyak sekali problem solving yang ada, mungkin yang dipublish oleh teman-teman yang lain. Salah satu alasan yang membuat Java begitu populer karena mempunyai konsep bahasa OOP, Object Oriented Programming. Oleh karena itu, mengembangkannya jauh lebih mudah serta menjaga sistem tetap moduler, fleksibel, dan ekstensibel. Java juga menyediakan handling error terhadap kesalahan coding. Jadi yang terakhir adalah menyediakan handling error. Jadi memang di Java itu ketika memang kita salah ketik pun nanti akan diberitahu kesalahannya bahwa yang Anda tuliskan itu salah, tapi nanti menggunakan bahasa Inggris tentunya.
Keunggulan lain, platform independen dari program yang ditulis dalam bahasa Java dapat dengan mudah dipindahkan antar berbagai jenis sistem operasi dan berbagai jenis arsitektur komputer. Jadi kalau misal kita developnya menggunakan PC 1 di rumah, kita kalau misal mau lanjut di laptop nanti dikerjakan di tempat lain itu pun juga bisa karena sifatnya platform independen, bisa dilakukan di mana saja. Lalu yang kedua, source code program Java tidak perlu diubah sama sekali jika ingin mengkompilasi ulang di platform lain. Terus yang ketiga, compiler dan interpreter untuk programan Java berbentuk Java Development Kit atau JDK ya, nanti mungkin teman-teman akan menemui atau menjumpai JDK ini yang diproduksi oleh Sun Microsystem. Interpreter untuk program Java juga sering disebut Java Runtime atau Java Virtual Machine. Interpreter Java tanpa compilernya disebut Java Runtime Environment. Terus yang terakhir, Java menyediakan library yang cukup besar yang memudahkan dalam membuat aplikasi dengan cepat. Java adalah bahasa pemrograman multiplatform yang tidak menyediakan IDE khusus seperti halnya bahasa pemrograman yang lain. Pemrograman bisa menggunakan IDE yang support Java, misalnya NetBeans, Eclipse, atau bahkan ya kurang lebih ini yang sering saya pakai dan nanti kita pakai di kampus kita. Kemudian dilakukan kompilasi dan menjalankannya dengan menggunakan command prompt. Atau kalau misal kita menggunakan NetBeans, kita bisa compile di menunya ya, di menu itu ada compile dan kita bisa compile di situ. Tapi kalau kita menggunakan yang basicnya ada benar-benar editor yang tidak ada sistem compile-nya, itu kita harus compile dengan menggunakan command prompt. Lalu elemen-elemen dasar pada Java ini perlu kita ketahui, yaitu himpunan karakter, itu ada huruf, nomor, simbol, itu bisa kita pakai di pemrograman Java. Lalu yang kedua adalah identifier-nya atau pengenalnya di aturan Java adalah seperti contoh ini ya, yang di bawah ini ya. Kalau semisal satu kata kita bisa tuliskan dengan huruf kecil. Tapi kalau semisal dua kata atau lebih itu digabung, ini ya, digabung. Tapi yang paling depan hurufnya kecil semua. Yang kata selanjutnya huruf pertamanya besar. Contohnya adalah no mahasiswa, itu singkatannya no MHS. Ini digabung seperti ini, no M-nya besar HS. Lalu kalau misal nama depan berarti gimana? N na ma maaf. Nama D-nya besar depan. Nama belakang pun juga sama. Kalau misal tiga kata, contohnya adalah
tempat tanggal lahir yang kita singkat. Untuk pertamanya adalah kecil. Tempat tanggal lahir. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan yang ketiga. Nah, yang ini apa? Ini biasanya digunakan untuk database ya, atau menghubungkan Java ke database, ke entity database-nya. Nah, itu biasanya kalau misal dua kata itu kita menggunakan pemisah underscore. Hurufnya kecil semua. Lalu kata kunci pengenal sistem yang mempunyai makna khusus bagi compiler, kegunaan dari golongan ini tidak bisa diubah. Contohnya adalah case, char, cost, do, else, for, return, void, while, dan lain-lain. Itu ada banyak ya. Itu kalau memang udah dipatenkan atau dipaketkan di bahasa pemrograman Java, itu tidak bisa kita pakai lagi. Seperti tipe data dan lain-lain. Lalu tipe data primitif, bahasa pemrograman yang selalu menggunakan tipe data untuk setiap variabelnya. Contohnya seperti ini ya, ini int nilai sama dengan 1. Jadi pada setiap variabel harus diberi tipe data. Itu beda dengan bahasa pemrograman JavaScript ya. Itu tidak perlu kita berikan tipe data pada deklarasi pertamanya, karena di sana itu sifatnya masih global. Tapi kalau di JavaScript di sini itu tidak bisa, itu pasti harus diikutkan. Pertamanya harus dikenalkan dengan tipe datanya. Kalau semisal ini saya tambah lagi, itu nama itu berarti tipe datanya ini tipe data string, nama sama dengan Fandi, misal seperti ini. Atau bisa saja kita kasih nilai kosong. Kalau nilai kosong berarti tinggal kita kasih petik ini. Jangan lupa belakangnya dikasih titik koma. Ini kurang titik koma. Ini. Nah, di sini ya, di bahasa pemrograman Java ini dia sifatnya adalah case sensitive, jadi besar kecilnya harus sesuai. Kalau misal besar kecilnya tidak sesuai, pasti akan menemukan error. Selanjutnya adalah tipe data dasar. Tipe data dasar yang pertama adalah char, menyatakan sebuah karakter, contohnya adalah A, F, 9, atau bintang. 1 ya, char itu 1. Lalu double menyatakan bilangan real dengan ketelitian tinggi 15 digit, dapat menampung bilangan antara 10 pangkat min 328 sampai dengan plus 328. Float menyatakan bilangan real dengan ketelitian rendah 6 sampai 7 digit. Byte, short, integer, long, dan boolean. Nah, untuk yang string tadi itu kenapa nggak masuk ke tipe data dasar? Karena string itu adalah tipe data yang sudah dikombinasikan atau yang sudah diimprove. Dia itu merupakan sebuah function sebetulnya. Function dari dia mengumpulkan dari tipe data ini, char. Dia adalah kumpulan dari tipe data char, namanya string. Kalau char itu hanya satu karakter, yang ini atau yang lain-lain. Gitu.
Selanjutnya, elemen-elemen dasar pemrograman Java. Selanjutnya adalah variabel dan konstanta. Variabel digunakan dalam program untuk menyimpan suatu nilai dan nilainya dapat diubah selama eksekusi berlangsung. Kalau konstanta adalah nilai yang tetap. Contohnya adalah float jumlah. Jumlah itu lalu kita kasih nilainya sama dengan 10. Contohnya yang tadi itu kita bisa kasih string nama, kalau bisa juga seperti ini, nama sama dengan Fandi. Nah, gini bisa, atau mungkin bisa disingkat string nama Fandi. Lalu konstanta bernama, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kata kunci const. Nah, itu nilainya nggak bisa berubah. Dia ditetapkan memang kalau P itu nilainya 3,14. Selanjutnya adalah komponen kelas. Kelas adalah blueprint ya dari objek, seperti halnya semua cetak biru atau blueprint dalam kehidupan sehari-hari. Kelas merupakan acuan bagaimana objek itu dibentuk, data apa saja yang disimpan oleh objek, dan operasi-operasi apa saja yang dapat dilakukan oleh objek. Contohnya adalah kelas itu saya analogikan seperti manusia ya. Ini ada kelas 1, ini ada kelas 2, ini ada kelas 3. Kelas Nah, di dalam kelas 1 ini kita bisa kasih nama, kita bisa instruksikan kita bisa beri proses si objek ini, atau kita juga bisa perintahkan objek ini. Semisal nama yang pertama adalah Fandi. Itu kita bisa beri nama di objek itu. Lalu Fandi itu sebetulnya dia bisa melakukan apa saja. Contohnya adalah makan dan lain-lain. Lalu juga si kelas itu bisa saya suruh, Fandi tolong makan. Nah, bisa Fandi ayo makan. Nah, objek 1 dia bisa seperti itu. Objek 2 pun juga bisa nanti. Apakah objek 2 ini harus sama seperti objek 1 yang namanya Fandi? Dia bisa makan, terus dia bisa disuruh makan. Apakah harus sama? Tidak. Ini bisa kita namai yang lainnya. Indra semisal. Lalu dia bisa apa? Dia bisa minum. Ataupun juga kita bisa suruh kelas ini untuk melakukan sesuatu. Fandi, Indra bisa ngapain? Indra bisa minum. Kalau semisal si Indra ini tidak saya berikan aktivitas makan, apakah bisa saya suruh makan? Tentunya tidak bisa. Karena Indra tidak tahu aktivitas makan itu seperti apa. Sebaliknya pun juga si Fandi itu dia apakah bisa melakukan minum? Tidak bisa,
karena si Fandi itu hanya bisa melakukan makan. Nah, tapi kalau semisal Fandi ini dikasih proses kasih aktivitas tambahan yaitu minum, ini baru bisa Fandi melakukan minum. Gitu. Terus yang terakhir, karena pentingnya peran sebuah kelas dalam membangun sebuah aplikasi menggunakan konsep pemrograman berbasis objek, maka perlu dipahami struktur dasar dari kelasnya. Jadi nanti yang dimaksud objek itu adalah kelas-kelasnya. Jadi nanti kalau misalnya kita program di bahasa pemrograman Java, itu pasti kita akan menjumpai new class, add class, dan lain-lain. Yang namanya kelas. Kelas itu adalah sebuah objek. Lalu struktur dasar ya. Sebuah kelas pada intinya ada 4 bagian, yaitu deklarasi kelas. Nanti kita akan mendeklar kelasnya namanya siapa. Lalu deklarasi dan inisialisasi atribut. 3 pendefinisian metode. Dan yang 4 adalah komentar. Yang pertama, deklarasi kelas. Untuk membuat sebuah objek, terlebih dahulu harus dilakukan pendeklarasian kelas. Pendeklarasian kelas dimaksudkan untuk mendefinisikan data-data yang dibawa oleh objek tertentu. Lalu operasi-operasi yang dapat dilakukan itu ada ini ya, di bawah strukturnya ada di sini. Ada modifier. Modifier itu merepresentasikan keyword pada teknologi Java yang memodifikasi cara-cara penggunaan kelas. Contohnya adalah public, protected, private, static, final. Nah, untuk public, protected, private, dan lain-lain itu nanti akan saya bahas di kemudian hari ya. Yang penting kita pada pertemuan ini kita bisa memahami struktur dari pendeklarasian kelas. Lalu kelas ini namanya kelas ya. Ini kelas itu harus ada, dan kelas identifier adalah nama kelas yang dideklarasikan. Jadi nanti yang bisa diganti adalah yang ini sama yang ini. Nah, ini contohnya. Contoh public, kalau tadi saya menggunakan public, lalu kelas. Ini tidak bisa diubah, tulisannya harus seperti itu, C-nya kecil. Lalu yang terakhir adalah barang, itu adalah kelas identifier-nya. Untuk yang di Java, syaratnya, ketentuannya untuk membuat kelas adalah untuk yang huruf paling besar itu harus huruf yang paling depan harus besar. Kalau semisal lebih dari satu kata huruf pada kata yang paling depan harus besar. Contohnya adalah semisal nama kelas. Selainnya naik mobil. N-nya besar, M-nya besar. Lalu semisal yang lain, N naik motor, semisal Vespa. Nah, ini harus besar kata depan ini. Huruf depan ya, pada setiap kata harus besar. Lalu yang kedua adalah deklarasi dan inisialisasi atribut. Deklarasi variabel dilakukan di dalam kelas ya.
variabel yang didefinisikan di kelas merupakan atribut dari kelas tersebut. Penugasan terhadap variabel merupakan pemberian nilai kepada nilai, karena dalam deklarasi kelas penugasan variabel merupakan penugasan pertama kali. Maka penugasan ini dapat juga disebut inisialisasi variabel. Nah, contohnya adalah seperti ini. Sebelum ke contoh, kita pahami strukturnya dulu. Ada modifier, tipe data, tipe datanya apa, lalu value-nya apa. Ini ya. Modifier merepresentasikan beberapa kata kunci pada teknologi Java, misalnya public, private, static. Tipe data seperti integer, string, float, lalu byte dan lain-lain. Identifier merepresentasikan nama variabelnya dan nilainya. Yang terakhir adalah nilainya. Contohnya adalah di bawah ini ya, kita masih menggunakan nama kelas barang. Ini public adalah modifiernya. Ini tipe datanya, ini identifiernya namanya. Ini tidak bisa diganti-ganti. Ini harus, maksud saya ini harus sesuai dengan ketentuan di Java, int. Kalau diganti integer, itu pun juga tidak bisa. Terus yang bisa diganti adalah ini, jumlah. Nah, ini yang pertama adalah jumlah yang dia tidak menggunakan value. Itu tidak masalah. Karena di sini sifatnya adalah opsional. Lalu di sini pun juga bisa int harga beli. Kita tidak perlu memberikan modifiernya. Lalu yang ketiga public string ID barang, atau yang terakhir adalah double, tipe data double, diskon nilainya 0,0. Ini contoh penugasan. Jadi di variabel diskon kita isi nilai 0,0 atau mungkin biar tidak 0,0 bisa kita kasih 10,0 atau 10,5. Metode yang tiga ya, metode merepresentasikan operasi-operasi yang dapat dilakukan oleh objek. Dalam penulisan yang membedakan metode dan variabel adalah metode selalu diakhiri dengan kurung buka, kurung tutup atau nama argumen. Pendeklarasian juga berbeda, yaitu dengan penambahan blok dan mengisi blok setiap dapat tersebut dengan baris-baris program. Contohnya ini ini strukturnya, ada modifier, tipe returnnya, method identifiernya namanya, argumennya apa, ini opsional, dan ini nanti perintahnya. Ini prosesnya nanti yang dilakukan. Modifier untuk kita baca, return tipe nilai yang akan dikembalikan oleh metode yang akan digunakan pada bagian lain dari program. Method identifier adalah nama metodenya, argumen adalah ini nanti nilai atau yang nantinya akan merepresentasikan nilai yang akan dimasukkan ke dalam
metode ini. Metode block adalah rangkaian pernyataan statement yang dibawa oleh metode. Nah, contohnya adalah ini ya, kelas barang. Pertama diinisialisasi, mungkin barang itu kita memiliki apa aja, bisa memiliki ID barang, atau juga bisa nama barang, dan lain-lain. Kita harus inisialisasi dulu, baru kita bisa perintahkan si kelas barang ini. Contohnya kembali tadi ke analogi tadi, semisal ini ada orang, ini ada orang, kita inisialisasi dulu, namanya siapa, ID-nya berapa, semisal namanya Fandi, ID-nya 0123 semisal. Lalu prosesnya apa? Nah, ini tergantung apa saja nanti yang akan bisa dijalankan oleh si Fandi. Contohnya tadi makan, dia bisa makan, bisa minum, bisa lari, dan lain-lain. Lalu semisal ini bisa juga ini saya kasih variabel makan. Nah, yang tadi ada yang namanya ini ya, argumen ini. Itu fungsinya adalah semisal seperti ini. Saya memerintahkan Fandi makan. Fandi ayo makan gudeg semisal. Nah, ayo makan apa? Makan gudeg. Nah, gudeg ini yang dimaksud adalah statementnya tadi. Nah, ini baru sampai ke proses yang ini. Nah, kalau memang sudah ketemu namanya, baru ini si Fandi bisa melakukan makan. Caranya makan gimana? Caranya makan, kita menyiapkan piringnya, lalu kita isi makanannya, lalu si Fandi ini bisa baru makan pakai tangan kanan. Analoginya seperti itu. Yang ini itu ada di sini. Di sini ya. Kalau perintah ini itu baru ada sampai di sini. Kalau ini nanti prosesnya ada di sini. Itu ya. Selanjutnya adalah komentar. Nah, ini kalau kita develop, kita buat program yang besar, skala besar, kita harus diwajibkan untuk memberi komentar pada setiap proses. Karena apa? Karena developer nggak tahu ke depannya itu yang akan memperbaiki program ini siapa. Kalau semisal ini yang masih memperbaiki kemungkinan adalah saya sendiri, saya akan lebih memahami. Oh iya itu maksudnya itu. Tapi beda lagi kalau semisal ini yang buat saya, kemudian hari diperbaiki orang lain, itu orang lain akan akan mempelajari ulang kode-kode yang kamu tulis, yang saya tulis. Ya, ini biasanya akan
mengakibatkan waktunya lama untuk memahami code. Kalau code-nya mungkin 10 baris, itu kita masih gampang untuk memahaminya. Tapi kalau code-nya udah sampai 100, udah sampai ribuan, nah itu akan menghabiskan waktu. Sehingga komentar ini memang opsional, tapi dibaikkan atau disarankan untuk selalu ada. Contohnya adalah semisal saya ada perintah makan ya. Tadi makan, ada code makan, itu ada beberapa baris code. Ya, mungkin nanti di atasnya di sini kita kasih komentar bahwa di bawah ini adalah proses makan. Kalau misal makan ini tidak berhenti makan, tapi kita beri proses yang lain. Setelah makan nanti minum. Setelah minum, setelah makan nanti piring dan isi semisal ada kotorannya itu dibuang kemana. Nah itu kita bisa tambahkan keterangan di sini. Proses makan. Nanti sisa makan dibuang ke tempat sampah. Dan piring dicuci. Semisal seperti itu. Jadi nanti developer selanjutnya tidak akan kebingungan untuk membaca code ini. Hanya nanti yang developer selanjutnya bisa membaca komentar ini kemungkinan sudah paham. Tapi kalau biasanya dari deklarasi ini kok dirasa kurang paham, si developer selanjutnya dia baru melakukan scanning program yang ditulis developer sebelumnya. Untuk penulisan komentar bisa menggunakan ini ya, slash 2 kali atau contohnya di bawah ini. Itu teman-teman kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.